Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan sedikit bahasa dakwah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terdiri 5 poin. Yang pertama, bahasa yang jelas dan tegas. 2, bahasa sindiran. 3, bahasa tamsil. 4, bahasa analogis. 5, bahasa majasi. Yang pertama yaitu bahasa yang jelas dan tegas. Nabi menyampaikan pesan dakwah di atas mimbar dengan bahasa yang jelas dan tegas. Idza jaa ahadakumul jum'ata falyaghsil. Barang siapa di antara kalian yang datang untuk sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi terlebih dahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah ibnu Umar. Bagi orang yang mendatangi Jumat, teman-teman sekalian, banyak sekali perbuatan-perbuatan, diantaranya yang pertama yaitu mandi di hari Jumat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtamin." Mandinya orang-orang pada hari Jumat bagi laki-laki yang baligh adalah hukumnya wajib. Tentu di sini teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan wajib adalah bagaimana seseorang memahami mandi itu diniatkan dalam hati untuk mandi Jumat atau mandi untuk sholat Jumat. Walaupun dia sudah mandi dari paginya, misalnya seseorang di antara kita di Indonesia, apalagi di Jakarta, kadang-kadang harus keluar pagi-pagi karena macet dalam perjalanan. Dia dari kantornya langsung sholat Jumat dan tidak sempat mandi, maka dia bisa diniatkan mandi paginya tadi sebagai mandi sholat Jumatnya. Jadi tidak harus pas mau sholat Jumat, apalagi kalau memang kita tidak sempat. Ya, tapi ini dianjurkan dan lebih baik lagi kalau seseorang itu, teman-teman sekalian, menggabungkan antara mandi Jumatnya dengan mandi junubnya. Kalau seseorang tentu sudah berumah tangga, dia boleh menggabungkan antara mandi Jumatnya dengan mandi junubnya. Al-amalu binniyati wa innama limri'im ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imro'ati yangihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Amal itu didasarkan pada niat. Seseorang akan mendapatkan hasil dari amalnya sesuai apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah secara ikhlas karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu mendapatkan ganjaran dari Allah dan Rasulnya. Barang siapa berhijrah karena dunia, maka ia mendapatkannya. Barang siapa berhijrah karena perempuan, maka ia akan mengawininya. Hijrah seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Umar ibnu Khattab. Pada hadis tersebut menerangkan tentang semua yang kita lakukan, pekerjaan apa yang kita lakukan, itu diganjarkan berdasarkan apa niat yang ada di dalam hati kita. Seperti yang dicontohkan kasus yang sering terjadi, yaitu ada orang bersedekah, akan tetapi dalam hatinya dia tidak ingin menunaikan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Islam, akan tetapi dia ingin mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang-orang terdekat atau sanak saudara. Dalam kasus ini, orang tersebut memang akan mendapatkan pujian dari orang-orang tersebut, akan tetapi
dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini apa yang semua kita lakukan, apa yang semua kita kerjakan, semua diganjarkan berdasarkan apa niat dalam hati kita sendiri. Seperti ada lagi kasus contoh, semisalkan kita melakukan perbuatan jahat akan tetapi sebenarnya dalam niat kita sendiri itu melakukan perbuatan yang baik. Semisal dulu saya waktu kecil sangat sekali dikeraskan untuk membaca Al-Quran sesudah sholat, walaupun sekaca Al-Quran atau selembar. Dulu ayah saya atau bapak saya itu sangat keras sekali terhadap saya. Kalau saya sekali tidak membaca Al-Quran atau habis zikir langsung pergi begitu saja, maka dia akan memukul saya atau bahasa waktu dulunya nyapet saya. Di situ menurut saya itu bukan perbuatan yang baik. Akan tetapi di sini kita tahu bahwasanya kalau saja dulu saya tidak diperlakukan seperti itu, mungkin saya tidak melakukan kebiasaan seperti saya saat ini. Dan ketika saya membaca Al-Quran setiap saya habis sholat, ayah saya mendapatkan ganjaran daripada yang saya lakukan, dikarenakan adanya saya seperti ini karena perbuatan ayah saya dahulu yang menjadikan saya terbiasa seperti ini. Yaitu hadis selanjutnya, wailul li'aqabi minan nar. Neraka wa'illah atau celaka besar bagi orang-orang yang berwudu tapi tidak membasahi tumitnya. Hadis riwayat sepakat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah ibnu Amr ibnu As. Dalam hadis tersebut kita mewajibkan membasahi tumitnya ketika berwudu. Yang saya lihat anak muda-muda sekarang itu berwudu dengan seenaknya, yaitu ya kalau contoh tangan cuman ya sampai pergelangan, kaki hanya cuman sampai mata kaki. Itu sebenarnya salah, karena dalam tata cara berwudu kita dianjurkan atau diwajibkan membasuh sampai ke tumit. Karena diwajibkannya tersebut, jika tidak melakukan tersebut atau wudunya tidak sempurna, maka neraka baginya bagi orang-orang yang tidak melakukannya. Yaitu beralih teman-teman ke yang ketiga, yaitu bahasa tamsil atau yang disebut perumpamaan. Li'ayyahdu ahadukum fayahdibu ala tohrihi fayatasaddaqu bihi wa yastaghni bihi minan nasi khairul lahu min ayyas ala rojulan a'tahu aw mana'ahu dzalika fa innal yad'ul ulya afdalu minal yadis sufl wa yabda minal ta'ul. Sesungguhnya berpagi-pagi salah seorang di antara kamu pergi mencari kayu bakar dan membawanya di atas punggungnya lalu menjualnya. Kemudian ia mensedekahkan hasilnya dan tidak tergantung pada orang lain, itu adalah lebih baik daripada ia meminta kepada seseorang. Apakah ia memberinya atau menolaknya, sesungguhnya tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Dan mulailah kepada orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dan beban. Hadis riwayat Imam Muslim.
Pada hadis tersebut menerangkan kita sangat sekali dianjurkan untuk bersedekah. Apapun kondisi kita, apapun ekonomi kita, selagi masih kita bisa bersedekah, itu lebih baik ketimbang kita harus mengharapkan pemberian dari orang. Saya ingin bercerita pada suatu desa yang tidak bisa saya sebutkan, yaitu desanya bertepatan di kota saya, di Brebes. Di situ terdapat desa yang seluruh penduduknya itu peminta-minta atau pengemis. Dari sini saya sangat sedih sekali kepada orang seperti itu. Karena hakikatnya mengemis yaitu meminta atau mengharapkan pemberian dari orang-orang, sedangkan ia sendiri masih bisa bekerja keras, masih muda, dan masih banyak pekerjaan yang lain yang ia bisa lakukan. Dan juga ada lagi kasus yang sering kita dengar, yaitu korupsi. Pasti teman-teman sekalian tidak asing dengan kata-kata korupsi. Kata-kata korupsi yaitu akan tetapi ada pemberian yang harus kita terima juga. Akan tetapi tidak semua pemberian itu tidak baik untuk diterima. Ada pemberian juga yang harus kita terima. Karena bisa jadi itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima teman-teman yaitu al-majasi, bahasa al-majasi. Asrokunna lahu qombi abwalukunna yadan. Yang paling cepat menyusulku. Ini yang dimaksud menyusul sepeninggalanku ya, sesudah Kanjeng Nabi itu sendiri wafat. Nanti di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummahat al-mukminin mengira bahwa yang dimaksud oleh Nabi adalah secara fisik yang benar-benar paling panjang tangannya, sehingga mereka saling ukur siapa di antara mereka yang paling panjang tangannya. Padahal sesungguhnya bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksudkan yaitu tangan yang panjang yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling banyak kebaikan dan kedermawanannya. Hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim dari Aisyah. Dan tentu diketahui yang benar-benar menyusul Nabi dari ummahat al-mukminin paling cepat setelah Nabi meninggal adalah Zainab binti Jahsy. Ia dikenal sebagai seseorang perempuan yang terampil bekerja dengan kedua tangannya sendiri, serta menyedekahkan hasil-hasil kerjanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Kurangnya itu murni dari saya, kelebihan mungkin itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.